ada yang kemudian bersuara, katanya akan memberikan akomodasi, akan mensponsori, bahkan akan menjembatani perdebatan kami dengan Edi Sidabutar dengan syarat kami harus ke Amerika Serikat. Memang di sini agak menarik juga. Jadi mereka yang menantang, tetapi kami harus datang ke sana. Tetapi katanya untuk ongkos dan yang lainnya itu akan disediakan. Bahkan penginapan pun juga sama akan disediakan. Bahkan katanya ada 3 kursi yang lain yang kemudian boleh diisi. Jadi kurang lebih debater muslim di sana ada 4 yang boleh berangkat ke sana. Untuk visa sayangnya katanya harus bayar masing-masing. Nah, alhamdulillah sebetulnya ini adalah itikat baik. Boleh-boleh saja. Tetapi kami sebelumnya menelpon terlebih dahulu debater muslim yang mumpuni. Karena kami selama ini mengcounter fitnahan syubhatan yang dilancarkan oleh non-muslim. Salah satunya Edi Sidabutar yang kemudian sudah membawa tema untuk perdebatan ini, yakni Muhammad itu sebagai Rob dan Rob itu adalah Tuhan. Ini Bismillah Abi wal ibni wal rohil kudus ilahu wahid. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Allah yang esa. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai komentar atau respon dari Tasik Ngaji atas tantangan debat yang dilontarkan oleh Edis TV kepada Tasik Ngaji dan Ustadz Abdul Somad, ya, dan kemudian dilanjutkan oleh Ibu Sofiatul untuk memberikan sebuah kemudahan kepada Tasik Ngaji dan Ustadz Abdul Somad dan debater muslim lainnya agar bisa ke Amerika Serikat dalam hal melaksanakan debat tatap muka di Amerika. Nah, jadi teman-teman sekalian, dijamin keamanan mereka dan dijamin juga tentu saja akomodasi mereka. Nah, yang menarik di sini, si Tasik Ngaji dia merespon kembali dan kelihatannya teman-teman sekalian gugup sekali, ya. Bahkan sempat mengatakan tadi di awal di cuplikan itu bahwa ya kami sudah menghubungi debater-debater muslim yang mumpuni dalam hal itu karena kami selama ini tuh hanya mengcounter apa yang disampaikan oleh non muslim, ya kan gitu. Dari sini saja teman-teman sekalian udah nampak bahwa memang orang ini ya itu nggak akan menang lawan Edis TV, nggak akan bisa hadapi Edis TV, apalagi Bu Sofiatul, ya kan gitu. Nah, akhirnya dalam narasinya dia hubungi Ustadz Nandar, kawan-kawan. Ustadz Nandar. Karena Ustadz Nandar itu kalau ditanya tentang Islam pasti jawabnya pakai Alkitab, ya kan? Karena dia tidak ngerti Al-Quran biasanya, ya. Lalu dia kasih alasan apa? Alasannya sangat lucu sekali. Mari kita langsung saja dengarkan dari penyampaian Tasik Ngaji berikut ini. Tetapi kami sebelumnya menelpon terlebih dahulu debater muslim yang mumpuni karena kami selama ini mengcounter fitnahan syubhatan yang dilancarkan oleh non-muslim. Salah satunya Edi Sidabutar yang kemudian sudah membawa tema untuk perdebatan ini, yakni Muhammad itu sebagai Rob dan Rob itu adalah Tuhan. Ini tema yang diajukan oleh Edi Sidabutar. Nah, alhamdulillah kita akan lanjutkan lagi. Kemudian kami menelpon salah satu debater muslim yang terkenal, salah satunya adalah Ustadz Yonatan Nandar. Kami memberikan penjelasan dari awal sampai akhir, apakah Ustadz siap untuk kita berdebat di Amerika Serikat dengan visa bayar sendiri, kemudian ongkosnya ditanggung dari sana. Maka beliau menjawab, saya sangat siap. Tetapi lawan debatnya jangan Edi Sidabutar. Kenapa? Karena kata beliau 4 akun saya diblokir dan Edi Sidabutar ini suka kabur. Sehingga Ustadz Yonatan Nandar menginginkan perdebatan itu ada di pihak lawan, yakni Bambang Nursena. Ini pesan dari Ustadz Yonatan Nandar. Jadi kalau misalkan berdebat dengan 3 orang kemudian yang berangkat ke Amerika Serikat, maka mereka salah satunya menginginkan agar perdebatan itu menghadirkan Bambang Nursena dan Rita Wahyu. Itu pernyataan dari Ustadz Yonatan Nandar. Teman-teman sekalian, ini sangat menggelitik sekali ya ketika Tasik Ngaji kemudian menghubungi Yonatan Nandar, ya katanya Ustadz, ya, padahal
Ada juga teman saya ya dari Muslim mengatakan itu bukan ustadz. Bahkan ya banyak orang yang tidak senang dengan Ustadz Nandar ya. Eh, karena apa? Karena pembahasannya adalah menyerang agama Kristen ya. Dan ya cenderung dalam video-video Ustadz Nandar itu adalah penghinaan kepada orang Kristen, kawan-kawan sekalian. Misalnya menuduh Yesus itu menikah dengan Maria Magdalena, Yesus punya istri. Dan ini kajian-kajian yang memang benar-benar ya di luar ya data yang valid. Dan ya untuk data-data sampah yang diambil begitu ya. Nah jadi kemudian teman-teman sekalian, dia siap untuk ke Amerika, tetapi tidak melawan Edis TV karena 3 akun TikToknya terblokir dan Edis TV suka kabur. Alasan macam apa? Apa hubungannya akun Anda diblokir dengan Anda diskusi secara face to face dengan Edis TV di Amerika, Yonatan Nandar? Apa hubungannya, bro? Apa hubungannya? Lalu apa hubungannya Anda tantang Dr. Bambang Nursena dan juga ya Ibu Rita Wahyu? Apa hubungannya? Mereka ini, 2 sosok ini yang tentu Anda sendiri mengagumi mereka, Anda sendiri juga pun menyegani mereka, ya. Bahkan tentu saja Anda beberapa kali juga mengutip-ngutip apa yang mereka sampaikan. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak mau terlibat di dalam debat lintas agama. Mereka tidak pernah hadir di TikTok lalu mereka berdiskusi bahas-bahas Islam, tidak. Ya, mereka akademis. Ya, mereka kalau diskusi seperti Bambang Nursena itu biasanya menjadi narasumber saja dan itu tanpa perdebatan. Ya, dari pihak Islam seringkali mengundangnya. Jadi memang tidak logik ya. Ketika Anda kemudian meminta Bambang Nursena dan Ibu Rita Wahyu, kemudian itulah yang akan diskusi dengan Anda. Bilang saja kalau Anda takut dengan Edis TV dan juga Ibu Sofiatul. Itu biar lebih bagus. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah alasan atau jawaban rasa takut kepada siapa? Kepada Edis TV dan Ibu Sofiatul. Ya, makanya dia menyampaikan itu kepada Tasik Ngaji. Dan jelas-jelas teman-teman sekalian kalau Tasik Ngaji memang udah ciut, udah takut. Ya kan? Nah sekarang katanya akan terima debat. Karena Edis TV tidak mungkin ke Indonesia dan tidak mau ke Indonesia. Maka dia minta ya kalau begitu dia juga tidak ke Amerika biar imbang. Tetapi dia minta supaya dilaksanakan debat di Malaysia yang mayoritas Islam lagi guys. Orang Malaysia saja itu udah ancam-ancam kurang lebih seperti di Indonesia. Ya, mereka sudah membenci Edis TV. Begitu sampai ke bandara Malaysia, bisa jadi Edis TV ditangkap dulu, baru ketemu dengan Tasik Ngaji. Siapa yang bodoh? Ya, siapa yang mau masuk dalam perangkap kalian? Ya, jadi kalau Anda takut ke Amerika Serikat, udah jelas bahwa Anda seorang pengecut. Ya kan? Kelihatan di situ siapa yang menjadi pengecut. Ya, kalau Edis TV udah jelas karena memang tidak berani ke Indonesia. Kalau Anda mengatakan dia pengecut silakan. Ya, lebih bagus Anda mengatakan dia pengecut daripada dia harus datang ke Indonesia dan harus masuk di dalam penjara. Karena undang-undang penistaan agama yang ada di Indonesia. Bahkan di Malaysia juga ada undang-undang. Ya. Oleh sebab itu, yang netralnya adalah di Amerika Serikat. Nah teman-teman sekalian, mari kita dengarkan dulu apa menjadi ocehan Tasik Ngaji ini kawan-kawan. Kita lihat berikut ini. Bahkan kami teleponan dengan beliau kurang lebih setengah jam. Dan debater 2 lagi dari Muslim kami tidak akan ekspos di sini ya kafilah. Tetapi sejatinya mereka sudah sangat siap. Apalagi kalau misalkan visanya diakomodasi oleh orang yang kemudian menantang debat dan mengajak debat dari pihak sana. Tetapi setelah kami pikir-pikir dan setelah kami pertimbangkan, kalau misalkan kita datang ke sana dan kami dibersamai 3 debater Muslim ini, hemat kami agak repot juga. Karena belum kita ke kantor imigrasi dan lain sebagainya. Ini memerlukan waktu yang sangat banyak. Maka hemat kami, ini jalan yang paling bagus, jalan yang paling ideal, di mana pihak sana lebih dulu menantang kami, khususnya Tasik Ngaji,
Maka saya menawarkan, karena Anda, Edi Sidabutar, tidak mau datang ke Indonesia, maka hal yang sama, kami tidak akan datang ke Amerika, tapi bagaimana kalau misalkan perdebatan itu kita adakan di Malaysia. Dan karena pihak sana yang awal, yang pertama menantang kami debat, silakan fasilitasi kami agar kami bertemu dengan Edi Sidabutar di Malaysia itu tanpa membawa 3 debater muslim. Jadi khusus saya sendiri untuk kemudian bertemu dengan Edi Sidabutar di Malaysia. Silakan, tempatnya dipersiapkan, karena hemat kami biaya ini lebih kecil daripada kalau misalkan membawa debater muslim yang 3-nya dengan ongkos penginapan dan lain sebagainya. Jadi intinya kami menyanggupi, karena Anda tidak mau datang ke Indonesia, hal yang sama, biar adil, kita adakan perdebatan itu di Malaysia. Izinkan saya bertemu dengan Edi Sidabutar di Malaysia. Dan sekali lagi, karena pihak non-muslim dari sana yang pertama menantang dan mengajak kami untuk berdebat, maka untuk tempat kami persilahkan. Tetapi kami hanya mengusulkan bahwa perdebatan itu terjadi di Malaysia. Biar adil. Dan sekali lagi, pertemukan saya dengan Edi Sidabutar. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan bersama dari Tasing Ngaji, dan kalian bisa simpulkan sendiri bahwa orang ini sebenarnya takut berdiskusi atau berdebat dengan Edis TV. Ya, kalau memang Yonatan Nandar Anda ajak pun silakan. Si Juma pun kalau Anda mau ajak silakan. Ustaz Abdul Somad pun sesuai yang ditantang oleh Ibu Sofiatul dan Edis TV lebih bagus lagi. Ya kan? Itu kan ustaz-ustaz andalan kalian itu. Lebih bagus datang ke Amerika. Kan udah dibayarkan tuh ongkosnya. Kalau visanya itu kan ya memang harus bayar sendiri, urus sendiri. Ya kan, kenapa? Karena memang itu kan kalian punya nanti untuk beberapa waktu ke depan, ya kan. Nanti diperpanjang kalau habis masa aktifnya. Jadi itu untuk pribadi kalian. Kalau tiket udah ditanggung itu udah luar biasa. Akomodasi di sana juga sudah siap sedia. Kalian hanya datang saja. Dijemput lagi dengan segala hormat. Keamanan kalian, kenyamanan kalian juga telah dijamin oleh Ibu Sofiatul dan Edis TV. Ya, jadi sebenarnya nggak usah main kucing-kucingan lagi dong, ya kan? Terima jika memang udah siap, seperti yang Anda sampaikan Tasing Ngaji, ya kan? Terima itu. Entah kamu berdua dengan Yonatan Nandar atau berdua dengan Ustaz Abdul Somad, itu lebih bagus. Langsung saja, gitu. Karena Ibu Sofiatul dan Edis TV sudah mengatakan bahwa sampai kapanpun kami tidak akan ke Indonesia. Ya, tidak akan dilaksanakan debat di Indonesia. Karena apa? Karena itu tadi. Ada berkata dari Arimatea lah, menjamin ini, menjamin dan segala macam. Ya, nah bisa. Sebelum saja masuk di dalam tempat yang dituju untuk perdebatan, bisa jadi Edis TV dan Ibu Sofiatul sudah ditahan terlebih dahulu. Karena mereka ini kan sudah dianggap sebagai buronan. Dianggap menista agama Islam. Ya kan? Nah jadi teman-teman sekalian silakan share video ini ya teman-teman, supaya orang tahu siapa yang takut. Ya, siapa yang sudah ketakutan ya dalam debat ini. Nah, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.